Salam SN. Ketemu lagi dengan saya, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com, Agus Harizal Alwi Cikmat, dalam ulas berita di kanal YouTube Lensa SN. Dan seperti biasa, di ulas berita kita ditemani redaktur pelaksana Suara Nusantara, Dedi Suhendra. Dan untuk diketahui, Dedi Suhendra kesehariannya adalah yang mengolah berita yang terbit di halaman 1 dan berita-berita yang selalu menjadi viral di koran sn.com. Dan di malam hari ini kita ulas berita, ada 3 item rencananya ya. Dan ada yang kita akan ulas, itu yang pertama adalah tetap dengan berita dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ya. Dan lebih kita kecilkan ke siapa saja yang menerima fee ya. Kemudian ulas berita yang kedua tentang permasalahan di ganti rugi lahan tol Pematang Panggang Kayu Agung. Dan ada ulasan yang ketiga itu tentang peristiwa sore tadi ya. Ada pemindahan 10 tahanan KPK ke LP Sakjo ya. Oke, kita lanjut ke item yang pertama ya. Tentang ulas berita di dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Lebih kecilkan lagi di penerima fee Masjid Sriwijaya. Bisa diceritakan? Dalam perkara ini kan kerugian negaranya 116 miliar berdasarkan dari Kejati Sumsel ya Kak. Diduga disinyalir dari kerugian negara itu ada bocoran aliran fee yang di beberapa yang mengarah diduga ke beberapa pihak. Bahkan dalam dakwaan jaksa dan dalam putusan yang 6 terdakwa yang sudah divonis kemarin kan sudah disebut juga Kak aliran-alirannya. Dan yang tentang penerima fee ini masih menjadi penasaran ya masyarakat Sumatera Selatan, siapa saja yang menerima tersebut kan, karena dalam persidangan sudah ada yang disebut namanya, tapi kan masyarakat bisa menjumlahkan kan ya. Ternyata baru sekian, sedangkan kerugian negara itu kan banyak ya. Mungkin ada cerita lain dalam persidangan tersebut tentang penerima fee ini dan terakhir jaksa menegaskan kalau di persidangan nanti kan saksi-saksi ini akan dihadirkan dari beberapa saksi ya untuk membuktikan fee dalam perkara ini. Bisa saja yang sekarang lagi disidangkan mengungkap fakta akan adanya aliran-aliran fee ke mereka. Dan fakta yang lain juga ternyata banyak yang membantah menerima fee ya. Bukan banyak, rata-rata ya. Rata-rata membantah, tapi dalam pidana korupsi ini kan yang dibuktikan oleh jaksa ini alat bukti, saksi gitu alat bukti dan saksi dan dikuatkan dengan keterangan ahli yang dihadirkan mereka kan. Dan nanti hakim menilainya sendiri. Dan sesuai janji Kafenkum akan terungkap di persidangan ya. Siapa saja penerima fee ini ya. Dan kalau nggak salah waktu itu di persidangan itu ditampilkan ya di layar monitor ya. Jadi masyarakat umum sebenarnya bisa melihat ya siapa saja, walaupun ukurannya kecil waktu itu di layar monitor ya, tapi masih terbaca ya. Selain fee ini kan bermacam, bahkan ada yang menerima gratifikasi ya, juga seperti hotel, biaya sewa pesawat, beli tiket pesawat, tiket pesawat ya. Dan itu terungkap di persidangan ya, sangat disayangkan ya. Dan tanpa diduga-duga mereka juga mungkin lupa ya waktu itu ya bahwa yang digunakan itu adalah dana hibah masjid ya, uang masjid, duit masjid. Dan itu semuanya terungkap dalam persidangan ya. Dan untuk siapa saja penerima lebih lanjut ya mungkin pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com harus bersabar. Kita menunggu persidangan berikutnya karena akan terungkap pelan-pelan ya, karena fakta-fakta persidangan tanpa diduga ya. Kan tanpa diduga kadang-kadang ada kesaksian baru atau ada temuan-temuan baru ya, hal yang mengejutkan kadang terungkap ya. Dan ini juga bagi kami Suara Nusantara dan koran sn.com di redaksi ini kalau ada teman baru langsung kita buat berita ya. Dan kami selalu setia istiqomah membuat berita tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini dalam setiap persidangan ya. Dan untuk yang terakhir persidangan tentang apa nih Ded? Kita menyentuh sedikit. Terakhir tanggapan atau jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi 4 terdakwa yang hari Senin kemarin ya. Hari Senin kemarin. Untuk jadwal berikutnya kapan ini sidang kasus Masjid Sriwijaya Kamis ini untuk yang 2 tersangka, Senin depan untuk yang
4 tersangka. Kan sekarang kan dari 12 tersangka 6 sudah divonis dan 6 sedang menjalani persidangan. Masih cukup panjang perjalanannya. Masih cukup panjang karena baru mulai kan. Dan mungkin saja ada fakta-fakta yang baru ya, atau ada nama-nama yang baru, mungkin bisa ada pengembangan dari masalah ini Dan ya. Iya, statement terakhir dari Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa pengembangan penyidikan perkara ini tidak menutup dilakukan jika ada ditemukan fakta-fakta hukum dari persidangan ini. Oke, masih ada yang mau disampaikan tentang penerima fee ini Dan? Persidangan nanti kan yang jelas banyak hal-hal yang menarik yang akan diungkapkan, dan persidangan ini kan belum sebagai ajang pembuktian bersalah atau tidak bersalahnya. Nanti muaranya kayak hakim yang memutus berdasarkan fakta-fakta, alat bukti segala macam. Dan untuk catatan bagi kita semua ya, dan untuk diketahui oleh penikmat kanal YouTube Lensa SN, berita-berita tentang dugaan korupsi Masjid Wijaya ini pengunjungnya di koran sn.com itu sangat banyak ya. Jadi kami harus membaginya dalam beberapa item berita Dan ya. Oke. Kita beralih ke ulas berita selanjutnya Dan ya. Ternyata dalam minggu ini ada berita yang tanpa diduga itu viral ya. Iya, benar. Ya. Langsung kita sebutkan berita tersebut adalah permasalahan dalam ganti rugi lahan jalan tol ya. Jalan tol Oki, Pematang Panggang Kayu Agung Oki. Itu sudah kami turunkan di koran edisi Senin ya, Suara Nusantara edisi cetak, dan di koran edisi Selasa Suara Nusantara bisa teman-teman lihat ini, itu menjadi headline hari ini. Tapi tahan dulu, kita akan membahas ini ya, mungkin ya. Bisa Dedi ceritakan sedikit tentang berita ini? Dugaan korupsi lahan tol Pematang Panggang Kayu Agung saat ini udah tahap dinaikkan statusnya dari penyelidikan dan penyidikan. Di mana dari penyidikan ini kan hasil dari proses penyelidikan yang mungkin cukup banyak, yang cukup membutuhkan waktu oleh Jaksa Kejati Sumsel hingga bisa dipublis saat dia sudah penyidikan. Di mana penyidikan ini Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejati Sumsel masih mengumpulkan alat bukti dari keterangan saksi untuk mengungkap tersangkanya. Dan berita yang diungkapkan oleh Redpel Suara Nusantara tadi sudah dibuat di Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan untuk lebih dalam tentang berita ini silakan klik di koran sn.com. Ya. Dan kemudian ada yang terbaru, kemarin ada 4 camat yang diperiksa ya. Iya, 4 camat. Bahkan diakui oleh Kasipenkum Kejati Sumsel sebelumnya udah beberapa pejabat pemerintahan di Kabupaten Oki diperiksa untuk diambil keterangan sebagai saksi. Dan sebenarnya berita ini kita agak ketinggalan info ya, ya. Kita jujur saja, tapi pas kita ketahuan, kita update berita ini pas edisi Senin ya, koran Senin itu langsung pengunjung koran sn.com lumayan banyak waktu itu ya. Langsung kita lanjutkan dengan edisi Selasa hari ini. Oke, selanjutnya kita tentang ulas berita, ada pemindahan tahanan KPK hari ini ya, benar. Ke LP Pak Jo. Jam berapa tadi, Dek? Ke-10 tersangka dibawa oleh petugas KPK tiba di Rutan Pak Jo Palembang sekitar pukul 15.30 ya. Itu baru untuk jam tibanya. Untuk permasalahannya apa nih, Dek? Pembaca masih penasaran ini. Bukan pembaca, penikmat Lensa NN. Ini pengembangan dari perkara OTT KPK di Muara Enim yang beberapa waktu yang lalu kan. Sudah sangat lama ya. Sudah sangat lama. Tahun lalu ya. Ya sekitar itulah kalau nggak salah Kak. Persidangannya tahun lalu ya. Iya. Udah berapa yang divonis dan pada akhirnya KPK menetapkan 25 anggota DPRD. Dan kalau nggak salah ini diketahui dari fakta persidangan ya. Fakta persidangan. Dari 25 ini 10 tersangka tadi sore dipindahkan oleh KPK ke Rutan Pak Jo menindaklanjuti penetapan hakim waktu di persidangan. Apa alasan pihak terkait pemindahan ini, Dit, biasanya? Pemindahan karena kan sekarang ini kan untuk mempermudah persidangan. Karena kalau virtual, sidang kan sekarang virtual karena prokes COVID. Nah, sewaktu-waktu dalam virtual ini ada kendala teknis jaringan, jadi bisa dihadirkan. Kan terlalu dekat, kalau di KPK kan dia jauh. Ya. Takut masalah jaringan ya. Jaringan teknis biasanya. Itu pembahasan tentang yang tahanan KPK ya. Mungkin untuk berita lebih dalam
Itu silakan nantikan, malam ini sudah bisa dinikmati ya oleh Iya, pembaca koran sn.com, dan kita bagi beberapa berita ya, tentu dengan ada foto-fotonya juga Iya, ada foto-fotonya juga ya. Oke, pembaca koran sn.com dan penikmat kanal YouTube Lensa SN, itulah ulas berita kita malam ini. Dan seperti biasa, ada quotes kita malam ini. Quote kita malam ini adalah, jalan yang kau pilih, bukan mereka yang menentukan. Oke, penikmat Lensa SN, selalu like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini agar info-info menarik dan penting dari Lensa SN tetap tersebar di masyarakat Sumatera Selatan. Sampai jumpa di ulas berita berikutnya. Wassalam.